Tokoh-tokoh terkemuka sahabat yang berasal dari non-Arab. Bilal bin Rabah. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi, biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadzin ar-Rasul. Ia berpostur tubuh tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah sahaya milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka, hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Nabi dan mengikrarkan diri masuk Islam. Umayyah bin Khalaf pernah menyiksanya dan membiarkannya di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Saat diseret, Bilal selalu berkata kata-kata ahad, ahad, dan menolak mengucapkan kata kufur. Abu Bakar lalu memerdekakannya. Saat itulah Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin atau sayyid kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin atau sayyid kami. Rasulullah mempersaudarakan Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah. Setelah hijrah, azan diisyaratkan. Lalu Bilal mengumandangkan azan. Ia adalah muadzin pertama dalam Islam karena ia memiliki suara yang cukup bagus. Ia pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Bait Al-Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Dalam perang Badar, ia melihat Umayyah bin Khalaf yang pernah menyiksanya sewaktu di Mekah. Saat melihat Umayyah, ia berkata, "Aku tidak akan selamat jika Umayyah selamat." Kemudian dia meminta kepada beberapa pasukan kaum muslimin untuk membunuh Umayyah. Ketika itu, Umayyah sedang meminta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf karena di antara mereka terikat sebuah perjanjian lama. Bilal akhirnya berhasil membunuh Umayyah berkat pertolongan beberapa orang pasukan kaum muslimin, dan Abdurrahman juga mengalami luka-luka. Pada saat pembebasan kota Mekah, Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan di belakang Ka'bah. Azan itu adalah azan yang pertama dikumandangkan di Mekah. Tentang Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kaum Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah Ibnu Asyakir. Suatu hari di waktu subuh, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Hei Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku pahalanya besar, tapi aku tidak wudhu di waktu malam dan siang, melainkan aku menunaikan salat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya."
Setelah Nabi meninggal, Bilal meminta izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah. Abu Bakar menyarankan agar Bilal tetap menetap di Madinah. Bilal pun menetap di Madinah sampai akhirnya ia bergabung bersama pasukan yang diutus untuk membebaskan wilayah Syam. Ia menolak untuk menjadi muadzin bagi seseorang pasca wafatnya Rasulullah. Ia meriwayatkan 44 hadis dari Nabi. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam atau sholat tahajud, karena sholat malam adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bilal bin Rabah meninggal di Damaskus tahun 20 Hijriah dan jasadnya dimakamkan di sana. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasadnya dimakamkan di Hab.